BUMN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat JDH BUMN, apa kabarnya? Kembali kita dalam seri hukum BUMN. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan seri hukum BUMN terkait dengan peraturan Menteri BUMN yang baru saja terbit di tahun 2023. Khususnya peraturan Menteri BUMN nomor 2 MBU 03 2023. Nah, Sobat JDH, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas secara singkat mengenai aturan terbaru untuk BUMN mengenai tingkat kesehatan BUMN. Sebelumnya, dalam ketentuan yang lama, tingkat kesehatan BUMN itu dinilai berdasarkan suatu rumus tertentu sebagaimana telah diatur di dalam peraturan Menteri BUMN. Jadi diatur bagaimana tingkat kesehatan dengan rumus tertentu yang kemudian ini dilakukan oleh direksi dan kemudian direview oleh kantor akuntan publik. Nah, Sobat JDH, melalui peraturan Menteri BUMN yang terbaru yaitu Per 02 ini, untuk tingkat kesehatan BUMN itu dilakukan dengan mekanisme yang terbaru, tidak dilakukan secara mandiri oleh BUMN, namun dengan menggunakan pihak independen dengan nama atau dengan menggunakan lembaga atau perusahaan pemeringkat. Jadi untuk tingkat kesehatan BUMN berdasarkan peraturan yang baru ini dilakukan dengan menggunakan peringkat atau rating yang dilakukan oleh perusahaan pemeringkat. Nah, Sobat JDH BUMN, peringkat untuk menilai tingkat kesehatan ini dilakukan dengan menggunakan peringkat perusahaan atau corporate rating. Nah, corporate rating ini terdiri atas dua bentuk. Yang pertama adalah peringkat berdiri sendiri atau stand-alone rating, dan yang kedua adalah peringkat final atau final rating. Nah, peringkat stand-alone ini merupakan peringkat perusahaan secara konsolidasi yang tanpa memperhitungkan adanya faktor hubungan atau dukungan dengan induk perusahaan dan atau dari pemerintah. Jadi sedangkan peringkat akhir atau final rating itu merupakan kebalikannya, Sobat. Dia merupakan rating atau peringkat perusahaan secara terkonsolidasi yang memang sudah memperhitungkan adanya faktor hubungan atau dukungan dengan atau dari induk perusahaan dan atau pemerintah. Kemudian Sobat JDH, siapa sih yang bisa melakukan penilaian tingkat kesehatan BUMN atau siapa yang bisa memberikan rating? Nah, di dalam Permen ini itu dilakukan oleh perusahaan pemeringkat. Ada 3 perusahaan pemeringkat yang bisa melakukan rating bagi tingkat kesehatan BUMN. Yang pertama adalah perusahaan pemeringkat nasional, artinya perusahaan-perusahaan yang memang berasal dari negara atau dalam negeri atau nasional. Dan yang kedua adalah perusahaan pemeringkat internasional, artinya yang memang membawa brand yang berasal dari luar negeri. Dan yang ketiga adalah perusahaan pemeringkat nasional yang terafiliasi dengan perusahaan pemeringkat internasional. Adapun kualifikasi bagi perusahaan pemeringkat untuk dapat melakukan rating terhadap kesehatan BUMN, Sobat, itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan pemeringkat tersebut harus sudah melakukan kegiatan operasional paling sedikit selama 20 tahun. Dan yang kedua, perusahaan pemeringkat itu harus sudah punya pengalaman memberikan peringkat terhadap paling sedikit 500 perusahaan. Dan sedangkan untuk perusahaan pemeringkat internasional, itu tambahan kualifikasinya adalah harus sudah melakukan sovereign credit rating terhadap pemerintah Republik Indonesia paling 5 tahun terakhir. Sobat JDH BUMN, bagaimana tata cara penilaian tingkat kesehatan BUMN? Karena penilaian tingkat kesehatan itu dilakukan oleh perusahaan pemeringkat, maka penunjukan perusahaan peringkat itu dilakukan oleh Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN berdasarkan evaluasi dari Komite Audit. Nah, dalam pelaksanaannya, Sobat, itu Dewan Komisaris dapat meminta bantuan direksi untuk melakukan penunjukan sesuai dengan pedoman pengadaan barang dan jasa yang ada di BUMN yang bersangkutan. Kemudian, kapan sih penilaian tingkat kesehatan ini dilakukan? Penilaian tingkat kesehatan, Sobat, ini dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun berdasarkan kinerja laporan keuangan audit konsolidasi tahun buku yang bersangkutan.
Setelah dilakukan penilaian atau rating oleh lembaga atau perusahaan pemeringkat, itu direksi harus menyampaikan laporan tingkat kesehatan kepada Menteri BUMN itu paling lambat pada bulan Mei tahun berjalan. Nah, laporan tingkat kesehatan yang disampaikan ini merupakan laporan tingkat peringkat korporasi yang terdiri atas laporan berdiri sendiri atau stand-alone rating dan laporan peringkat final atau final rating. Nah, laporan penilaian tingkat kesehatan tersebut yang disampaikan oleh direksi merupakan bagian dari laporan tahunan yang disampaikan oleh direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini BUMN boleh atau dapat mempublikasikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada publik dalam suatu surat kabar atau website dari BUMN yang bersangkutan, Sobat JDIH. Permen ini juga mengatur kategori penilaian tingkat kesehatan BUMN. Nah, apa saja kategori penilaiannya? Silakan Sobat JDIH BUMN cek di dalam peraturan menteri yang bersangkutan. Apa sih kemudian atau digunakan untuk apa sih laporan penilaian tingkat kesehatan tersebut? Untuk laporan peringkat berdiri sendiri, itu digunakan untuk penilaian atau kepentingan analisa kinerja dan pembinaan BUMN. Sedangkan untuk laporan peringkat akhir itu digunakan untuk penilaian tingkat kesehatan BUMN. Nah, untuk laporan tingkat kesehatan BUMN ini sendiri, Sobat, itu digunakan untuk penetapan atau salah satunya digunakan untuk penetapan penghasilan direksi dan Dewan Komisaris BUMN. Dan satu lagi yang harus diingat Sobat JDIH, bahwa penilaian tingkat kesehatan ini harus berdiri sendiri, artinya tidak boleh digabungkan dengan laporan pemeringkatan yang lain. Misalnya, pada saat bersamaan, BUMN melakukan penilaian atau rating untuk keperluan penerbitan obligasi. Maka ini tidak bisa dilakukan. Penilaian tingkat kesehatan harus dilakukan terpisah dari penilaian tingkat kesehatan atau rating untuk keperluan lainnya di BUMN. Nah, Sobat JDIH BUMN, yang terakhir kali, masalah pemberlakuan. Mengingat ini sudah berjalan tahun buku 2023, maka ketentuan baru ini, penggunaan tingkat perhitungan tingkat kesehatan dengan menggunakan sistem rating, itu diberlakukan untuk tahun buku 2023. Jadi Sobat, untuk penilaian tingkat kesehatan tahun buku 2022, itu tetap masih menggunakan peraturan Menteri BUMN yang lama tentang penilaian tingkat kesehatan BUMN. Oke, demikian Sobat JDIH BUMN, sampaian atau paparan singkat, pembahasan singkat terkait dengan penilaian tingkat kesehatan BUMN. Semoga bermanfaat, dan apabila Sobat JDIH BUMN ingin mendapatkan peraturan tersebut, bisa download di website JDIH Kementerian BUMN di jdih.bumn.go.id. Sobat JDIH BUMN, demikian penjelasan atau paparan singkat terkait dengan penilaian tingkat kesehatan BUMN. Untuk lebih jelasnya, Sobat JDIH dapat membaca dan mendownload peraturan Menteri BUMN nomor 2 MBU 03 2023 tersebut di website JDIH Kementerian BUMN di jdih.bumn.go.id. Oke, sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di seri Hukum BUMN selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan untuk informasi terbaru, Sobat JDIH dapat follow akun medsos atau media sosial JDIH Kementerian BUMN. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak belepotan terakhir, tapi ya udahlah, sama tuh. Masih oke lah ya. Nah, thank you.